Batu Busuk adalah kawasan alam dan pemukiman warga di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang di Sumatera Barat. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota, daerah yang tak jauh dari kampus Universitas Andalas. Pada akhir tahun 2025 di Batu Busuk terjadi bencana banjir bandang yang disertai batuan, lahar dingin, serta kayu yang terbawa oleh arus. Bencana ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur selama 1 minggu tanpa henti, menyebabkan longsor dan debit air sungai yang menghantam bendungan hingga jebol. Istilah ini biasa disebut galodo oleh warga Sumatera Barat. Izin sebelumnya Pak, nama saya Muhammad Mantio dari kelompok 9. Sini saya izin untuk meminta waktu Bapak sedikit untuk mengadakan wawancara Pak. Oke, boleh, silakan. Jadi kan di sini kemarin terjadi bencana Galodo Pak. Ya, Lebih kurangnya itu bulan Desember 2025 kan Pak. Untuk itu di sini Pak Is mau tanya tentang lebih kurang itu peran pemerintahan pra dan pasca bencana Pak. Yang pertama-tama sebelum bencana itu apa ada himbauan dari pemerintah, tempat seperti kelurahan, BPBD atau Pemda untuk pencegahan bencana ini Pak? ya. Sebelum bencana, pemerintah itu belum melakukan intervensi terkait mitigasi. Bahkan di kampung ini juga belum ada istilahnya kelompok siaga bencana berbasis masyarakat setempat. Tapi meski demikian, masyarakat ini di Batu Busuk ini punya kearifan lokal dari dulu-dulu. Misalnya, kalau di atas sudah gelap, itu kami keluar dari sungai. Karena hujannya belum nyampe kami, airnya sudah datang. Itu sering terjadi. Artinya hujannya di atas perbukitan Solo, masih di desa udah nampak putih gitu ya. Itu udah hujan turun. Atau masih mendung gelap itu yang mungkin sekitar 10 menit lagi mau hujan. Kita itu sudah warning, termasuk orang yang cari pasir, cari batu, jangan termasuk tamu yang mandi-mandi, keluar semua. Karena dikhawatirkan begitu. Begitu hujan turun hanya 10 menit, banjir datang. Padahal di sini belum hujan gitu. Tapi kiriman air itu datang. Dan juga yang menyebabkan beberapa ada korban jiwa pengunjung yang mandi tahun 2013 atau 12 itu kan masuk bulan itu 4 orang meninggal. Nah, mitigasi kearifan lokal kita berbasis masyarakat juga melalui early warning system di Toamas itu. Kalau air sudah mencapai batas bibir sungai, kita akan memberikan peringatan dini. Rumah radius 50 meter dari bibir sungai itu evakuasi mandiri. Nanti ketika dia sudah melebihi dari sungai, air itu sudah mulai masuk ke pemukiman, itu sudah ancaman besar dan kita seringkali lagi evakuasi dari bibir sungai itu 100 meter. Berarti ini masuk pertanyaan dulu ya Pak. Kan berarti itu dari peran masyarakat Ya. saja kan Pak, belum ada pemerintah kan? Belum. Di sini kan Bapak perannya sebagai RT Pak. Kalau itu kan sudah bagus dari warganya. Berarti yang sudah Pak tangkap seketika pasca bencana belum ada himbauan seperti jangan hunian di sini karena ini daerah itu tuh belum ada ya? Belum ada. Ya. Karena begini ya, ketika masyarakat sudah punya modal sosial, itu sebenarnya sudah gampang untuk mengarahkan yang lebih dalam hal mitigasi bencana. Mungkin salah satunya mitigasi struktural, yaitu fisik, SDM masyarakatnya. Kita ini kan sebagian warga belum tahu nih bagaimana cara mengevakuasi warga, kelompok mana dulu yang mau didahulukan dievakuasi. Padahal dalam mitigasi bencana kalau terjadi di saat bencana, itu yang perlu dievakuasikan kelompok rentan. Ibu hamil, lansia, mungkin yang kena stroke, yang baru melahirkan anak-anak.
Nah, itu kan yang perlu pemerintahan yang perlu disentuh dulu untuk evakuasi. Kedua, bagaimana menangani saat terjadi bencana orang-orang yang sudah korban luka, patah tulang mungkin kalau lompat ini. Bagaimana cara melakukan evakuasi? Nah, ini kan perlu dididik bagaimana menangani korban, baik yang patah tulang, yang cedera dan begini dan begitu. Ini kan belum ngerti. Nah, mereka itu saat ini masih bagaimana ketika sudah ancaman sudah datang kita melakukan evakuasi. Nah, mitigasi kita secara struktural SDM kita sudah oke, sudah bermodal gitu. Dan di pasca bencana ini harusnya di mana sudah menjadi zona bencana itu adalah zona merah dan harus dilakukan relokasi. Tapi kenyataannya apa? Yang direlokasi itu yang rumahnya hanyut, yang di tepi sungai. Padahal untuk RT saya, RT 1 itu semua itu zona merah. Nah, warganya mau direlokasi, pemerintahnya nggak mau. Ini kebalik. Oh, justru pemerintahnya yang nggak mau itu ya nggak mau, mungkin punya dasar keuangan dan sebagainya. Nah, biasanya bencana di mana-mana warga yang sulit direlokasi. Iya, karena mungkin banyak faktor ya, mungkin sumber ekonominya di situ, mungkin tuh rumah sejuta kenangan dan banyak hal, alasan kultur, alasan budaya, alasan kearifan lokal yang mereka sulit direlokasi. Saya melihat di tsunami Mentawai, tsunami Aceh ini cukup banyak. Akhirnya beberapa intervensi pemerintah nanti kalau nggak mau relokasi, kalau kena bencana lagi nggak dikasih bantuan, baru mereka mau. Nah, di Batu Duri terbalik, orang mau direlokasi, pemerintahnya nggak mau. Malah ini rusak ringan ya, ini duitnya 15 juta, ini rusak sedang duitnya 20, 30 juta, pada 20 juta kemarin itu. Bangunan lagi di situ. Nah, ini kan kayak kelinci percobaan. Bangun lagi, nanti kalau datang banjir, kalau selamat nasibmu, kalau mati takdirmu. Kan begini jadinya. Akhirnya kita berterima kasih juga kepada beberapa di luar non pemerintahan memberikan bantuan hunian tetap mandiri berbasis tanah sukunya, tapi ya sudah ada surat hibahnya atau sertifikat bagian-bagian dari sana. Nah, ini sudah ada saat ini 15 di sini di Rimbo Panjang, Batu Busuk, dan di kawasan Kampung Talang sana ada kurang lebih 11, jadi 16 tambah 11 jadi 27. Nah itu, dan nanti akan bertambah lagi mungkin 30 unit lagi. Itu yang berbasis mandiri, tidak berbasis pemerintah ya, yang komunal 300 unit itu. Cuman memang kalau sudah dapat bantuan huntap mandiri, tidak menerima lagi bantuan huntap dari pemerintah. Kalau sudah sebaliknya juga begitu. Kalau ini Pak, ini kan selanjutnya. Tadi sudah Bapak jelasin tentang bagaimana peran pemerintah kan Pak, kan seperti kayak cuman gitu kan Pak. Ya. Untuk peran pemerintah lain tuh seperti membenahi tempat-tempat pasca Galodo kemarin tuh ada nggak Pak sebetulnya kayak pembinaan tanah atau membenahi rumah warga yang terkena itu Ya, selain relokasi Pak? kalau pemerintah eksekutif kita tidak melihat, tapi memang waktu itu yang terjun TNI Polri. Itu juga kurang maksimal karena memang waktu mereka terbatas ya, karena mereka harus memperbaiki beberapa fasilitas umum yang sifatnya fisik, jembatan yang hancur dan sebagainya. Jadi mereka juga mungkin diarahkan secara komando ke situ membangun jembatan. Tapi mereka juga sudah menyentuh waktu itu TNI Polri ke rumah-rumah warga membuang, cuman nggak semuanya, tapi kita apresiasi soal itu. Dan selebihnya itu turun tangan juga dari beberapa kampus melalui BEM-nya, melalui organisasi-organisasi mahasiswa intra kampus itu juga turun membantu membersihkan rumah-rumah warga setelah TNI mengakhiri masa pembersihan lingkungan itu pasca itu. Atas nama eksekutif belum. Nah setelah itu, setelah mahasiswa terus itu kan kita lagi warga yang punya rumah. Karena waktu itu kan juga mau bulan puasa, mau lebaran lagi, bisa tidur di musola, tidur di masjid, tempat saudara lagi. Ya mau nggak mau kita harus
bersihkan cepat untuk kebakaran. Baiklah. Terima kasih Pak sebelumnya untuk waktunya wawancara. Mungkin sudah sampai situ saja pertanyaan untuk wawancara kami Pak. Pikiran kurang ya Pak. Dan sudah cukup jelas dari atas jawaban yang telah Bapak berikan Pak. Oke itu. Tapi apa ya, bukan berarti pemerintah nggak berbuat. Pemerintah itu sebenarnya anggarannya lebih besar daripada bantuan istilah rakyat, bantu rakyat ya, dari rakyat. Cuman mereka memang harus memiliki regulasi. Bahkan kalau nggak ada regulasi, membuat regulasi lagi ditetapkan oleh DPR. Anggarannya mereka besar. Cuman itu tadi terjadi kesannya memang lambat. Tapi begitu mereka bergerak, memang itu selesai nanti. Ada bantuan pertanian, bantuan ini. Dan sebagai beberapa, ya itu kan kewajiban pemerintah memberikan bantuan ya. Itu kewajiban pemerintah dengan kondisi seperti ini. Nah, kita mengharap pasca banjir ini, pemerintah itu sudah melihat ancam ketinggian airnya kemarin berapa meter. Kalau bisa mitigasinya juga, bagaimana mampu menahan luapan air itu di sepanjang sungai. Kita nggak harus seperti mewah seperti bandar kanal di kayak di Gor gitu ya, presisi beton semua. Ya harus keren-keren. Kalau keren gitu bagus, tapi minimal itu mampu menampung debit air dengan ketinggian 2 meter seperti banjir kemarin. Itu sehingga nggak nyesel juga kita nggak direlokasi, tapi ternyata aman. Kalau hanya nggak maksimal, artinya kita pintu percobaan ini mitigasinya tidak maksimal, tapi kita suruh membangun di situ lagi, memperbaiki rumah yang rusak, ya begitu loh. Akhirnya ya, kita ini warga yang ditakdirkan menerima banjir terus. Pasti ada trauma lain. Ya. Lama-lama kita memang akan mengikuti alam kita. Mungkin rumah kita nanti akan panggung, tapi kan butuh modal lagi membuat rumah desain seperti itu. Kita menyesuaikan dengan alam kita harus bersahabat dengan alam kita. Bahwa banjirnya 2 meter, berarti panggungnya dari tanah itu 2 meter. Nah, itu kan merehab rumah total konstruksinya kan. Nah itu kan berat membuat rumah keluarga. Sementara itu kadang-kadang rumah ada yang warisan. Ya, ini kan berat. Baik. Sebelumnya terima kasih lagi ya Pak terkait Pak untuk penjelasannya. Mungkin sudah cukup sampai situ Pak. Sama-sama. Yuk. Kami sudah ya Pak. Siap Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Mitoro Kanizio. Saya merupakan anggota dari kelompok 9 tugas kewarganegaraan. Yang kali ini saya bersama dengan Ibu. Nama Ibu siapa Bu? Rabanis. Ibu Rabanis. Ya. Jadi ada narasumber dari Batu Busuk. Nah, bersama Ibu Rabanis akan mengulik info tentang mitigasi bencana yang terjadi di Batu Busuk kemarin ya Bu. Galudo yang terjadi di bulan Desember. Rumah anak awak, nabi rumah awak ada kayak masalah dulu. Rumah awak ada bulan 2 balik. Bulan 2 balik batang tuh Bu. Jadi awak yang pertama yang saban habis. Kini enak lagi. Oh, jadi sebelumnya Ibu tinggal di mana kemarin tuh Bu pas kini kejadian? Wak di siku, di siku ditinggal kini. Oh, berarti Ibu emang udah tinggal di sini? Lah. Sejak kapan Wak Ibu jolong tinggal? pertama singgah siku, rumah wak jolong pertama habis. Sudah itu 6 tahun kini ko anak lain. Anak lagi Bu? Anak lebih loh. Itu untuk anak di bawah tuh. Berarti Ibu tinggal di daerah atas ini atau Ibu tinggal di daerah? Di sini. Ibu tinggal di daerah atas ini dari tahun kapan Bu? Tahun rumah awak habis tahun 2002 balik. 2002 balik. Nah, itu jolong pertama habis di jolong kayak kebanjiran di siku ada kayak masalah. Pas dah kayak masalah mana. Pas ada kayak masalah ke mana? Yo habis sama habis rumah awak sampai habis dulu. Berarti pas anak asal lepek kelarian. Oh, berarti pas di kejadian kemarin tuh rumah Ibu tuh kena sama dampaknya Bu? Habis dulu. Tahun setelah kejadian tuh Ibu ada himbauan nggak dari RT atau warga setempat soal gimana cara Ibu tahu tanda-tanda bakal datang Galudo tuh Bu? Atau Ibu tahunya tuh setelah? Nggak tahu loh Bu. Berarti emang udah kejadian baru? Hari lah masuk bulan puasa, 2 hari ke bulan puasa hari Selasa hari itu ketitu. Cali ke belakang rumah. Kira lah masuk ke nang Jawi. Dia lepek dia larian anak saya nanti larian. Berarti awak lari nyelang maghrib
sudah maghrib sudah salah rumah bis dia sekali. Tak boleh dah nak kat sinan dah. Nggak boleh nggak? Besok pagi cari rumah dah aduk saya. Nggak ada. Tinggal lantai ya rumah ke. Foto habis ada sebelum. Pas kejadian tuh ibu sama anak ibu dilarikan kemana bu? Lari ke rumah anak nanti Neko Ke bagian bawah bu atau ke bagian atas? keteh Ke atas bu. ke tengah. Untuk peran pemerintah waktu sebelum tanda-tanda yang Galodon ini datang ada nggak bu? Atau ibu nggak tahu tentang pemerintah sama sekali? Tak tahu ada tu malah olah habis rumah awak tu malah tiba saya orang mantan magi aji apa lah belanja apa tu baru lah tahun 2002 balik ke 2005 balik baru nyo apa nak rumah kok jalan kemari dah. Oh berarti Lah 5 tahun baru nyudian jalan kemari dah. ala 5 tahun baru dibuat jalan kemari bu. Sampai kemari. Yang ibu tahu tentang yang ngasih makanan sama kebutuhan pokok tuh ibu tahu nggak dari mana bu? Alai dia gih orang. Dia orang. Ada nggak dari pemerintah yang ngasih itu ke ibu? Pemerintah berarti ngasih itu ke ibu. Pemerintah magi perumahan Cikoko. Kalau yang TNI Polri datang ke sini itu beneran ada atau enggak bu? Untuk ngebangun fasilitas yang udah hancur di sini bu. Oh, lai pemerintah jo membantu-bantu magi jo. Oh iya, Bu. Magi perumahan mana yang membuat jalan. Nah, telailah dah dari pemerintah. Di awak pokok jolong dapet lah mangko menjadi kampung Cikoko. Itu baru jadi kampung sekolah dapet lo anak dari Ubing dari baru pertemuan anak-anak nak sebelah ke rumah engko bawah ko nyo habis lo jo anak-anak kebanjiran bandar runtuh kebanjiran dari teh lo itulah dapet lo nyo anaknya bertiga nyo yo mingko de tu Oh iya bu. Berarti makan korban jiwa baru bu. Kebanjiran ko. Meninggal dia anak awak lain tak doh meninggal doh. Lain tapek kelarian anak ko. Yang lain tampak ayi tiba di belakang rumah orang awak ke sembahyang maghrib. Awak lah mulai sembahyang 40 gitu di musala tu. Itu nampak ayi larian anak ko curang. Cuma tak kurang mandi kakak dia awak berdua di dalam musala tu. Tak kurang berdua dia dalam mirap. Jadi setelah yang kejadian itu pagi saya tahu rumah tu habis. Tak boleh dah nak ko menengkek di orang kampung nak boleh nak kek ke sinan dia. Awak nak bawa aduh segala. Kira pagi saya tahu rumah habis. Ini masuk ke pertanyaan terakhir ya bu. Ya. Jadi itu kan setelah kejadian tuh rumah-rumah di situ tuh masih dibangun sama warga nggak bu? Masih ada rumah yang dibangun rumah di daerah situ rumah kan, Bu? lama-lama je lain aduh nyunyi dan nak apa. Masih Marah dulu. dek awak dulu je lah. Tapi kalau menimbang kejadian yang kemarin udah makan korban jiwa, kenapa orang-orang di sana tuh masih mau bangun rumah di daerah Tak situ? ada dibangun tu lah pindah ke sekolah sudahnya semua Jawa. Untuk orang-orang di bawah yang di Nanti pokok rumah lah dua di tusuk ko. itu berarti orang tuh Masih lagi ada juga. ngelanjutin rumah yang hancur kemarin Bu. Dia pemerintah juga lagi mama pun menjalanan situ ko membuat lagi pokok rumah. Pemerintah lagi. Pemerintah nggak ada anjuran buat jangan tinggal di sini Bu? Ada, Ada Bu. ada. Berarti pemerintah udah nganjurin jangan tinggal di sini. Dia tinggal di sini ya. Ada nggak pesan Ibu terakhir kalau pemerintah, buat pemerintah, mana tahu kami bisa sampaikan ke pemerintah apa yang Ibu mau dari pemerintah tuh sekarang Bu? Atau Ibu pengen ada dipercepat fasilitas-fasilitas yang hancur tuh, atau Ibu pengen rumah-rumah warga yang masih setengah jadi ini diselesaikan secepatnya, atau gimana Bu? Atau ada bantuan yang lebih cepat lagi datang ke sini? Ada nggak keinginan Ibu yang belum disampaikan kemarin? Ibu pengennya gimana? Rumah awak tu ya dun je traplet saya tak ada tu ada dalam tu sikit-sikit ada dia bersih semua rumah orang boleh. No sebulan siap ni lah jadi saya jo traplet. Traplet tu lai dia pun dia dah sikit-sikit tu nanti pun tu. Berarti intinya Ibu pengen pemerintah tuh cepat sigap datang ke sini buat ngebersihin sama membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Itulah jadi kampung aku sejak rumah awak habis. Jadi ana jalan dek pemerintah ke situ. Kesini tu mah itu lah nyobi jalan kau lah putih nyobi lah jalan tebal jalan tu. Rumah awak dibuang situ. Itu di Jaru Karambi itu rumah awak beranak-anak saya tu. Awak nak mandi je lah itu dah. Atau nak awak
senang sama aja bih Jawa anak batu ketika di rumahnya anak kakak awak nanti tapi awak sesatu itu awak nama dia surang masa habis anak-anak tuh lagi tinggal cik kamar anak awak sama nabi nanti dia pindahan ke orang Maria kedua dia anak di bawah kau rumah merah-merah tuh ayo anak-anak habis anak tadi dah latih dalam masuk SMP surang meninggal anak titik surang hanyut jadi tanah nanti lahir dia di Andi tiga anak meninggal begitu itu dipindahan semua je anak tu awak kemarin jadi ini ada pemerintah kampung kalian itu ya yang pokok je long kemarin nah tu kini tiba di nang gadang biaya apa kini tu habis anak-anak rumah-rumah orang banyak habis ini tu. Dulu rumah awak saya lah anak batigo berampe awak cik sampai sama nabi. Tu dulu tu anak-anak di bawah tu nan ubi tu. Nang ubi tu nyala ke pertemuan ni. Tu dulu lah tu dah 2 bulan sudah awak baru lu nyobi. Anak-anaknya tu kok dipindahan kemari lah. Kau lai kampung awak yo tanah ladang para cangkeh awak siko dulu. Yo kakak dulu. Tu dibagi-bagi yang salah ya anak awak sesedue tu. Tu dah jadi bagi-bagi kau cik nenek awak. Ada gen ka anak awak kau buat perumahan. Mungkin pertanyaannya sampai sama kau anak kau nak mendai kau anak kau dulu semua 2 bulan sudah jawab. Tu kau wah. Jalan tu wah. Yo. Terima kasih banyak Ibu udah jawab pertanyaan kami Bu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan buat ketemu pemerintah, kami bakal sampai dulu ke pemerintah buat menanggulangi daerah sini ya Bu. Bu, makasih banyak sebelumnya Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini untuk menyelesaikan proyek mitigasi bencana mata kuliah kewarganegaraan, saya di sini dari kelompok 5, saya Abid Mufti. Kelompok 9, saya Abid Mufti dengan ilmu mitigasi 2005-2052 sedang bersama narasumber Pak Juhardi, Pak Juhardi, salah satu warga di Batu Busuk. Nah, di sini saya akan mewawancara Pak Juhardi tentang bakal mengulik info tentang Galodo yang baru terjadi Pak bulan baru Desember Pak. Bulan Desember di Batu Busuk kok. Jadi mungkin yang pertama tuh apa Pak? Kabar Pak jo sana-sana Pak sekolah Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Kalau misalnya apa tuh Pak? Misalnya itu ada trauma tuh Pak. Misalnya hari mendung tuh Pak atau hari kan hujan gini Pak. Itu Pak lain enggak? Keadaan aku kan sampai ada terus dia kan. Tetap dijalani. Tetap dijalani. Kalau bencana nggak ada yang tahu lah Pak. Apa tuh Pak? Kalau yang pas Desember tuh Pak, pemerintah tuh seharusnya ada badan geologinya tuh tahu potensi di Sikoko bisa air meluap setinggi itu Pak. Ada pemerintah mungkin melalui RT atau RW gitu Pak, yang lagi tahu maimbau Sikoko bahaya kok, mungkin pas hari hujan-hujan tuh kok ada kemungkinan air naik kok. Ada tuh Pak. Oh nggak ada Pak, nggak sampai mungkin Pak. Berarti ya nggak ada mungkin diimbau oleh Pak RT sih mungkin Pak. Nggak ada Pak. Itu pas saya terkurung dalam kan. Saya RT lama itu terkurung dalam. Air naik hampir setinggi kapal lo tuh Pak lagi. Enggak. Kalau korban gitu Pak. Alhamdulillah korban. Enggak. Nah tuh pas telah terjadi bencana tuh biarlah Pak. Tuh pas sudah terjadi bencana tuh Pak tuh peran pemerintah tuh mungkin yang paling capek salah Pak, bantuan kok pemerintah tuh Pak. Bantuan Berupa baik baju kayak Pak, makanan kayak
pemerintah nggak tahu ada yang tahu perorangan semua. Oh, bantuan mode dari rakyat ke rakyat gitu nanti pun Pak. Di sembako do. Kalau bantuan berupa relokasi rumah itu Pak, kan pasti ada rumah yang mungkin layak huni jadi kan Pak. Ya, Itu usaha darat. Kalau usaha darat itu kan ada untab, kalau dikasih untab kan. ya Pak. Kalau usaha sedang sama usaha ringan, bagi bantuan rehab rumah itu. Rehab rumah tiba ya Pak. Kalau relokasi Pak, itu, Pak, untuk pindah rumah misalnya Pak, dipindah KT itu ya Pak. Atau Yang dipindahkan yang bagi yang usaha darat, itu yang rusak berat dipindahan. Kamar pindahnya itu Pak. ada untab, Ada rutak. bukan untab. Tapi yang usaha sedang sama ringan lagi rehab rumah. Oh, di lagi berupa rehab itu Pak, berupa bantuan. Bantuan ala apa Pak? Ala apa pasir. Oh, pasir, semen, batu itu Pak. Lagi dana yang usaha ringan tuh 15 juta kan balian ke apa bangunan. Ininya yang balian atau awak yang balik suruh? Awak balian minta boleh itu Oh, lebih. oh, Yang usaha sedang lagi 30. oh. Rusak berat pindah rumah. Nah, usaha darat pindah dia ke untab. Tuh baralamu datang bantuan tuh petang tuh Pak. Capek. Agak semi. Bantuan tuh ada sampai gini belum keluar, ada yang keluar, ada yang belum. Oh, Yang usaha ringan nah ada yang keluar kan. Yang usaha sedang awak kan usaha sedang belum keluar ya. Masih menunggu ya. iya Pak. Itu kalau untuk pencegahannya Pak kan bisa jadi jo Desember tahun kini kok bakal hujan mode tahun patang apa pencegahannya biar nggak terjadi mode itu lah Pak dari pemerintah aduh pokoknya Pak. Pemerintah juga ini karena kuai karena lais itu kan nyobanya iya kan itu janji. Itu janji ya Pak. Janji itu lah dilakukannya atau belum Pak? Untuk ya puan lah. Oh, Tapi untuk di jam kan belum. Soalnya kan masih ada perencanaan. Banyak dam mode benda kali kan. Oh. Jadi 2 tahun ke depan lah itu. Tapi untuk pengerukan kali lah, bayi lah. Tuh. Mungkin itu saya Pak untuk apa Pak. Jadinya dari tentang sebelumnya dari Pak imbauan dari pemerintah tuh action pemerintah setelah pasca Pak. Itu mungkin segitu saya dari kami Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Jahardi ya Pak. Saya atas wawancara ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih telah menonton video dokumenter kami. Dan di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Faiz Ramantio dengan NIM 2410951011. Lalu di sebelah saya ada rekan saya. Saya Dio Aulia Alvin dengan NIM 2210953025. Dan saya Nisa Aulia dengan NIM 2310953031. Dan saya sendiri Stephen Bizarro Organizio dengan NIM 2410953031. Dan saya Abid Mufti dengan NIM 2319552052. Dengan ini telah selesainya laporan proyek kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai pembina pembuat laporan proyek kami dan kepada rekan-rekan saya sendiri yang sangat saya banggakan telah membantu proyek ini terlaksana dan terselesai dengan sempurna. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.